Jumpa lagi di Bincang Asik. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga kontroversial. Dia adalah Dirut PDAM, Bang Iwan Setiawan. Bang, izin Bang. Kayaknya ini akan perbincangan yang seru untuk kali ini. Dan mungkin agak-agak berat, tapi kita bawa asik-asik aja Bang ya. Iya. Bang, aku sih sebenarnya gini Bang, mohon izin Bang, untuk ngelihat abang agaknya panas di dalam setiap grup-grup ketika abang masuk. Memang abang dari dulu Bang kontroversial Bang. Karena begini, saya ini kan backgroundnya orang politik, dan orang politik itu dia tidak ramai kalau tidak punya lawan politik. Nah, gitu kan? Ya. Asik. Jadi setiap apa yang saya perbuat itu disoroti oleh lawan-lawan politik, gitu kan? Berbeda kalau Dirut PDAM itu bukan orang politik. Iya kan? Nah, selama ini kan saya getol mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Dan selama ini orang mengira bahwa kalau saya masuk di dalamnya, saya akan anti kritik, gitu kan? Nah, itu yang harus kita tunjukkan, gitu loh. Kadang di saat kita mengkritik, kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa, gitu kan? Nah, di saat kita masuk dalam pemerintahan, kita juga bisa memposisikan diri, bisa membuktikan kata-kata kita itu, iya kan? Nah, jangan sampai kita nanti dikritik malah baper, gitu. Nah, biasa lawan-lawan politik itu mengumpan saya, memancing-mancing saya. Tapi ya, yang begitu-begitu sudahlah, itu biasa urusan gitu tuh. Tapi Bang, mungkin kalau sampai ke situ itu sebentar dulu, kita tahan dulu. Ya. Tetapi aku tuh pengen tahu abang dari yang ringan-ringan dulu Bang. Soal sejak kapan abang memulai atau membangun dunia usaha? Saya ini kan datang di Tarakan itu tahun 2002. Tepatnya 1 Juli 2002. Saya datang berdua istri saya, belum punya anak, mengelola usaha dari nol. Membangun sedikit demi sedikit. Ya, saya paham lah di dunia usaha itu seperti apa. Nah, membangun usaha ini kan tidak segampang teori, tidak segampang di atas kertas. Kadang di atas kertas itu hitungannya bagus, tapi begitu kita praktekkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, butuh pengalaman untuk mengelola usaha. Sebenarnya PDAM ini sama dengan dunia usaha. Bahkan lebih ringan kalau menurut saya, karena banyak yang backing, banyak yang mensupport dari pemerintah tingkat 1, pemerintah tingkat 2, APBN, itu banyak yang mensupport. Makanya kalau selama ini dikatakan PDAM merugi, cash flow-nya itu negatif, saya aneh gitu. Makanya saya waktu sama Pak Wali, ya sudahlah, bagaimana PDAM ini kita benahi. Dan ternyata kita benahi dalam 9 bulan kita bisa sudah bagus, cash flow-nya sudah bagus gitu loh. Nah Bang, kalau bicara soal cash flow, baru-baru ini saya dengar abang menerima penghargaan setelah membawa PDAM dividen berapa miliar gitu Bang? Iya. Jadi begini, saya itu kan bekerja, saya tidak mikir penghargaan apa itu, saya tidak urus sebenarnya gitu-gitu itu. Saya itu bagaimana PDAM ini kita meletakkan pondasi di PDAM ini baik gitu loh. Kalau saya bilang dirut-dirut yang lama itu bagus sebenarnya, cuma sense of business-nya itu kurang disentuh di PDAM ini. Di PDAM itu ada bilang biaya operasional 3 kali, uang minimal 3 kali biaya operasional. Nah, itu kan akhirnya uang itu dihabiskan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat bagi saya. Kalau menurut saya gitu, tidak bermanfaat untuk pelayanan. Orang bilang siapapun dirut PDAM pasti bisa membawa PDAM itu baik. Saya juga meyakini itu, tapi yang penting niatnya dulu. Niat kita di PDAM itu mau ngapain sih? Iya kan? Mengabdi, dicaci maki, mencari penghasilan di situ, melayani orang, atau kita memang mau berbuat sesuatu agar PDAM itu bisa bagus gitu loh. Kalau saya dari awal memang masuk di PDAM itu, saya sudah bilang ke karyawan bahwa saya masuk ke sini, saya bilang kalau tidak ada perubahan 1 tahun saya akan mundur, saya bilang begitu. Itu motivasinya Bang? Itu motivasi saya, dan saya tidak mau menerima uang di luar gaji dan tunjangan saya. Sebenarnya itu sudah saya tegaskan. Dan tidak boleh ada karyawan memberikan nomor rekening saya bagian keuangan ke vendor atau orang lain. Yang tahu cukup orang keuangan dan saya. Nah, ini kan akan berbahaya gitu. Nah, jadi di PDAM itu lahan basah.
Dan tempatnya memang basah gitu loh. Iya kan? Basah dan di situ banyak rawan Karena untuk tenggelam. rawan untuk tenggelam. Makanya bilang Ustaz Dasat kan, justru di tempat basah itu orang bisa tenggelam. Nah, makanya sebelum tenggelam kita belajar berenang. Iya kan? Nah, belajar berenang. Makanya belajar berenangnya di mana? Saya dulu selama 19 tahun ngelola usaha. Jadi saya paham Kalau boleh perpajakan, administrasi. Kalau boleh tahu usaha apa tuh, Bang? Saya banyak, ada usaha LPG, ada usaha ya kapal, kan macam-macam lah. Ada dulu saya oli bekas. Ya Walet biasa. juga, Bang, ya? Ya kalau itu kan cuma hobi hobi beternak ya? kan. Itu bukan usaha, kalau menurut saya itu Oke. hobi karena saya dari kecil senang melihara sesuatu yang hidup. Nah, berdasarkan pengalaman itu saya bawa ke PDAM gitu kan. Ya misal contoh nih kecil, administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu bagaimana kita bisa mengendalikan pengeluaran dengan baik, iya kan? Apa namanya, bagaimana kita mensortir bahwa ini memang layak, ini apa namanya, memang ini memang harus kita biayai dan ini tidak harus kita biayai. Nah itu apa namanya, penjaga gawang pertamanya, penjaganya pertama itu adalah bagian umum, bagian pengadaan barang. Kedua adalah keuangan. Nah ini kita atur gitu loh, kita atur dengan baik. Bagaimana kita bekerja sesuai yang kita butuhkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Kadang minta maaf lah. Kita ini kan manusia ini kan tidak puas. Kadang supaya dilihat gagah-gagahan, mau beli sesuatu yang tidak bermanfaat bagi pelayanan. Kuncinya PDM itu adalah 80% pelayanan, sisanya 20% baru kita mikir untung. Kalau pelayanannya bagus, pasti nanti untung datang sendiri. Tapi Abang sudah merasa maksimal dengan melayani masyarakat? Oh belum, Belum. Tapi saya perasaan saya baru lari 40% ini. Kalau saya betul-betul pakai standar saya, itu banyak yang orang karyawan PDM bisa mundur itu. Tapi Abang baru mulai 40% tapi sudah banyak dicaci maki. Oh biasa. Jadi begini, pelayanan publik itu pasti rawan dengan caci maki karena kita ini bukan alat pemuas. Saya mengurus LPG dari tahun 2002. Biasa sih dicaci maki orang kalau lagi kapal terlambat, orang bilang, "Oh, Pak Iwan menimbun LPG, Pak Iwan mafia LPG." Saya rasa itu wajar. Mereka berpikiran yang negatif itu wajar. Tapi pada saat barang ada, mereka lupa bahwa mereka pernah mencaci kita. Sama dengan Dan air. mereka menikmati. Sama dengan air. Pada saat kemarin kayak musim kemarau mereka mencaci saya kan. Pada saat lancar tidak ada yang terima kasih sama saya. Ya itu memang pelayanan publik dan apa namanya, resiko kita untuk dimaki. Tapi kewajiban kita untuk melayani mereka. Nah itu yang harus dipahami. Kadang ya minta maaf lah teman-teman ini kalau sudah di pelayanan publik baper. Iya kan. Coba lihat baca di BWA. Pak Iwan Dirut Pengong asal bunyi keturunan Dajjal. Apa saya pernah? Apa saya pernah emosi? Nggak pernah saya emosi. Nggak pernah saya emosi. Nggak. Saya bilang, ngapain saya emosi orang saya bukan Dajjal? Iya kan? Ngapain saya emosi orang saya nggak pernah pengong gitu kan? Nggak merasa seperti, ngapain saya emosi gitu. Sampai segitunya kok ya. Iya. Dan orangnya kan itu saja lawan politik dulu, anunya kalah yang belum move on terhadap kekalahan jagoannya. Iya kan? Dan kita paham. Dan itu saya paham gitu loh. Tapi nggak perlulah kita tanggap. Tapi saya kalau lagi santai ya saya lawani juga gitu. Tapi kan. Bang, saya layani juga sebagai hiburan saya. Tapi nggak pernah baper saya. Abang anggap itu hiburan? Ya hiburan aja saya anggap itu hiburan. Saya jawab begitu kan hiburan aja saya. Saya nggak ada apa namanya ya. Apa ya, cacian itu sebenarnya gini loh. Kalau orang mencaci, satu saja kita membalas, saya bekerja dengan baik sudah. Cacian itu akan diam sendiri apabila pekerjaan kita baik. Iya kan? Sama kita dibanding begini. Oh kamu bodoh, iya kan? Tapi apabila kita ranking 1 mengatakan bodoh itu, dia akan diam sendiri, iya kan? Kalau dia mengatakan kamu bodoh, guru saya pas saya menjawab atau teman saya jawab, kamu bilangin bodoh, dia ranking 1 loh. Iya betul. Begitu kan? Nah, sama dengan di media sosial dulu. Saya lihat tadi malam kan. Dulu di media sosial kalau orang sudah mencaci maki PDM, wah berjuri itu di bawah itu, ikut-ikutan mencaci kan. Tapi sekarang begitu ada yang komplain dengan PDM, kayak kemarin kan bilang kami tiba-tiba diputus. Ditanya berapa bulan, ternyata 9 bulan. Yang bela PDM banyak. Akhirnya postingan dihapus sendiri karena tahan dengan orang-orang yang bela PDM. Iya kan? Iya. Artinya saya bilang kinerja PDM sudah mulai dinikmati oleh masyarakat. Sebenarnya itu tidak perlu kita membela diri, ngapain? Misalnya bilang, oh Pak Iwan keturunan Dajjal. Ngapain saya marah? Pasti kan orang yang membaca itu kan dongkol kan? Iya kan? Pasti kan dongkol. Dan saya banyak terima WO, Pak Iwan begitu sabar ngadepi. Aku bilang ngapain saya ngadapi begitu sebenarnya gitu. Ya, saya palingan menjawab saja. Nikmati Bang. Oh iya saya nikmati saja. Nggak pernah saya emosi begitu tuh. Apalagi baper. Bikin habis apa namanya, energi. Bikin habis energi dan kita nanti cepat tua. Tapi gitu Bang, loh. sampai nggak sih abang berpikir aku ini dimaki-maki? Ya udah aku laporkan aja deh. Wah enggak pernah. Enggak.
Saya tidak pernah untuk melaporkan hal-hal begitu. Salah satu contoh. Waktu Pilwali kita sempat melaporkan salah satu akun. Tapi setelah menang bisa tanya ke Pak Wali. Saya bilang sama Pak Wali, saya bilang ini eskalasi politik sudah selesai setelah pilkada dan Pak Wali ditetapkan sebagai menang. Sudah kita nggak usah bawa ini lanjutkan ke ranah hukum, selesai saya bilang. Bisa tanya sama Pak Wali, betul enggak saya pernah ngomong seperti itu. Jadi sudah kita maafkan saja mencaci maki kita. Toh juga menang. Toh juga kita menang dan dia kalah. Iya kan ngapain? Saya bilang tidak perlu kita ngomong bicara saya bukan keturunan Jawa, saya bukan pengong, saya tidak perlu, saya bukan asal bunyi dan sekarang itu terbukti kan. Waktu saya pertama jadi dirut PDM dia bilang oh itu cuma balas budi, balas jasa, tidak bisa mengelola PDM dengan baik. Iya kan? Tapi kan sekarang terbukti kan? Iya kan? Yang 10.000 sambungan yang katanya yang awalnya itu dihambat oleh orang internal PDM sendiri, dalam 1 tahun kita tuntaskan, kita selesaikan, bisa. Yang katanya bilang, oh kalau 10.000 itu dipasang airnya dari mana? Iya kan, pasti macet. Buktinya ngalir semua. Bahkan saya beberapa teman saya di kampung 4, kampung 1 mengatakan Pak Iwan sekarang selang saya bunting semua, dia bilang begitu. Karena tekanannya tinggi. Aman kan? Sekarang saya sudah pasang 13.000 aman selama hujannya ada. Sempat aku dengar ada yang persoalkan soal keruh-keruhnya air, Bang. Ya keruh itu kan tidak bisa dihindari. Iya. Dari dari produksi itu kan jernih, iya kan, dari produksi jernih sampai ke pelanggan itu harus jernih. Nah, yang bisa mempengaruhi keruh itu sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu pengerjaan. Yang pertama itu apabila ada mati lampu, air macet, iya kan, akhirnya tidak terjadi pengaliran, pipa kosong. Pengolahannya. Pipa kosong. Nah, pada saat air itu dialirkan, itu air itu kan kayak banjir tuh. Dia akan terjadi turbulensi dalam pipa. Dia akan menggerus sedimentasi dalam pipa. Nah, itulah yang ke masyarakat. Iya, jadi keruh. Tapi biasanya hanya 15 menit, 20 menit sudah jernih kembali. Terus kedua, biasanya ada kebocoran. Nah, kalau kebocoran tuh pipa kan kebocoran, dipotong. Ini kan air yang habis keruh masuk ke dalam pipa. Nah, habis kita sambung. Nah, air yang keruh ini ke rumah warga, tapi itu tidak berlangsung lama kok. Dan saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan bahwa air itu tidak berlangsung lama dan itu terbukti. Dulu waktu saya pertama memimpin PDAM, itu yang lawan-lawan politik itu selalu bilang air keruh, air keruh. Foto lama 3 bulan yang lalu, 2 bulan dia upload lah, air keruh, air susu. Satu-satunya cara saya menemukan itu datangi rumahnya. Iya kan? Betul airnya keruh. Dan apa datangi? Saya datangi. Saya video dan pernah viral kan itu kan? Saya video, saya sebarkan. Makanya saya bilang kalau keruhnya itu lebih dari 1 hari, tidak mungkin. Tapi kalau keruhnya itu 15 menit, 20 menit, itu wajar. Karena ada tadi pertama turbulensi, kedua adalah ada intrusi masuk ke dalam pipa. Nah itu yang terjadi. Dan sudah terbukti kok. Oke. Bang, untuk terakhir yang tadi saya sempat baca, selain daripada program Abang 10.000 pemasangan program program kemarin itu 10.000. Itu program wali kota ya, itu. Program wali kota soal pemasangan sambungan gratis 10.000. Kemudian ada beberapa lagi yang akan dilakukan oleh PDAM termasuk pembangunan kantor baru dan pembagian motor. Ya. Itu akan berlangsung juga dalam waktu dekat ini, Pak. Iya, jadi begini. Saya ini kan orang bisnis, orang yang dilahirkan dari dunia usaha. Di PDM itu saya masuk di PDM itu pertama hanya diwariskan 2,9 miliar saldo PDAM. Nah, sekarang saldo PDAM itu di 24 miliar. Sebenarnya 28 miliar karena kita bagi di PDAM 4,3 miliar ke Pemkot. Nah, 24 miliar ini hanya 1 bulan tuh hanya menerima namanya bunga giro dan itu kecil. Nah, saya kan punya program 2023 kita akan membangun gedung PDM yang baru. Nah, saya sisihkan 10 miliar. 10 miliar ini kalau dibiarkan itu hanya mendapat bunga giro rugi. Bagus saya depositokan, saya ngomong sama bank bisa nggak? Saya punya program mau peremajaan alat transportasi distribusi supaya distribusi ini bisa lebih cepat melayani masyarakat. Dia kasih mobil waktu itu. Saya nggak mau mobil, saya mau motor. Sebenarnya begitu. Bisa dia biayai. Berapa? Saya bilang. Saya tanya bang berapa? Saya bilang. Kita hitung. Kalau bunga deposito 10 miliar itu hanya 600 juta. Saya hitung bank itu berani nawarkan 800 juta. Sisanya di depan, saya bilang saya minta bayar di depan. Saya mau beli motor. Sanggup. Apa mau ngapain sih motor banyak banget?
Lo untuk pelayanan masuk ke gang-gang, misalnya ada bocor nih di gang, nggak mungkin kan pakai mobil, harus pakai motor cepat. Biar cepat ya? Iya. Berarti Harus reaksinya begitu, cepat. harus begitu. Kalau kita mobil semua, nggak mungkin kita pakai helikopter turun pakai tali ke bawah situ biar cepat. Bisanya kan pakai motor, iya kan? Aku tapi pikir kalau pakai iya. helikopter baru turun ke situ, kan gila. Begitu. Pakai motor kan lebih cepat. Apalagi di daerah-daerah apa namanya pantai, Karanganyar pantai, Selumit pantai, belakang BRI itu kan semua di jembatan apa namanya, di Beringin apa itu kan kalau kita pakai motor kan lebih cepat. Kalau pakai mobil, parkir di luar jalan kaki, air sudah berapa kubik yang terbuang? Berenang sudah lama. Iya, orang sudah, itu kan sayang. Nah, Siap. makanya semua yang saya pikirkan, yang saya lakukan itulah murni hanya untuk pelayanan. Tidak ada yang lain. Kalau cuma untungan pribadi, tidak usah lah. Kalau saya cuma mau cari keuntungan pribadi di PDM, bagus saya usaha aja, ngapain saya ngurusin PDAM. Kalau usaha udah dimaki, kalau ini kan di PDM sudah dimaki. Siang malam, tapi nggak ada masalah lah. Itu anggap amal jariah lah buat kita. Amal jariah ya. Bang, ini pertanyaan Ya, dan abang jawab cepat. ya, Abang jawab challenge ya bang ya. Ya. Abang jawab cepat dengan alasannya. ya. Bang, jabatan dirut atau jabatan politik? Saya dirut. Milih. Abang mau milih? Tetap Milih memilih dirut, jadi iya. jabatan dirut? Kalau saya suruh jadi wali kota, lebih baik saya suruh misalnya jadi wakil wali kota, saya lebih baik jadi dirut. Jadi anggota DPR lebih baik saya jadi dirut. Kenapa bang? Karena kalau jadi anggota DPR saya tidak bisa berbuat. Tapi kalau jadi dirut PDM saya bisa berbuat menyelesaikan masalah orang. Pelayanan. Iya, pelayanan. Dan itu saya punya apa namanya ada rasa kepuasan tersendiri kalau masalahnya orang bisa selesaikan. Kalau saya mau jadi anggota ngapain palingan ya begitulah kita sudah paham. Iya kan? Begitulah. Iya begitu. Kalau saya mau jadi anggota DPR dari dulu saya pasti habis-habisan mau nyalek. Tapi 2019 saya tidak nyalek. Ngapain saya bilang? Oke. Dengan Bang. kondisi politik seperti sekarang. Bang, yang kedua bang, urusan usaha sendiri atau urusan usaha pemerintah? Usaha sendiri. Kenapa bang? Usaha sendiri itu lebih tenang. Kalau pemerintah itu, kalau dia tidak berhubungan dengan pelayanan, banyak hal-hal yang apa namanya bisa membuat kita terjerumus di situ. Banyak hal-hal yang apa namanya kalau kita tidak hati-hati berbahaya. Saya sebenarnya di PDM ini sebenarnya ya antara mau dan tidak mau. Cuma karena saya lihat PDM ini butuh pembenahan ya saya cobalah. Saya untuk apa namanya membenahi PDAM ini dengan niat saya ya sudah lurus pokoknya saya tidak mau mikir yang lain bagaimana PDAM ini baik sudah gitu aja dosa mikir yang lain kalau kita mikir yang lain udah karuan itu pasti percaya sama saya pasti diperiksa itu sama baju coklat kalau udah karuan iya kan pasti begitu karena niatnya sudah lain iya kan kalau niat kita lurus ngapain kita takut Dilaksanakan aja. iya laksana jalankan aja selama tidak ada hak negara dan hak orang yang kita ambil ngapain kita takut iya kan Bang, yang ketiga, dikritik atau dipuji? saya lebih baik dikritik. Why? Dikritik yang membangun daripada dipuji. Kalau dipuji itu minta maaf. Kalau orang yang muji terus itu biasa ada maunya. Percaya sama saya. Kalau orang muji saya terus berarti ada maunya. Berarti selama ini abang paling senang dong kalau Oh saya dikritik. senang kalau dikritik. Dan saya membuktikan bahwa kritikannya itu salah, gitu kan? Asik. Iya begitu. Saya dulu dibilang, oh Pak Iwan hanya apa namanya jabatan diri itu hanya balas budi Pak Wali Kota karena Pak Iwan adalah ketua relawan tim Oke. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa saya menjadi relawannya Pak Dokter, bahwa Pak Dokter menjadi wali kota untuk melayani masyarakat Tarakan. Salah satunya membenahi PDAM, iya kan? Dan itu saya jalankan amanah itu, gitu. Dan itu yang apa namanya orang kadang salah kaprah. Ya minta maaf lah, kalau saya cuma mau cari uang di PDAM itu bagus saya gulung tabung, hasilnya jelas, iya kan? Atau saya ngurus di laut, hasilnya jelas, iya kan? Daripada saya ngurus PDAM dimaki orang, bagus saya ngurus. Tapi karena namanya ada pelayanan, ada kita kepingin ada perbaikan di situ, ya kita harus jalankan. Saya hitung-hitung nanti itu pahala saya lah kalau saya sudah mati. Udah gitu. Amal jariah loh itu bang. Iya amal jariah. Katanya dulu 10.000 udah jalan. 1 tahun Pak Wali itu memimpin 1 Maret sampai 1 Maret 2019 sampai 1 April 2020 itu hanya terpasang 600 sambungan gratis. Miris nggak Pak Wali? Kasihan. Iya kan sebenarnya dalam 1 tahun dia sudah janji 10.000 harus dipasang, minimal seharusnya 2.000. Iya kan? Miris kasihan. Makanya di situ kita tergerak bagaimana memperbaiki PDAM ini dengan baik dan bisa visi misi Pak Wali ini selesai tanpa ada masalah. Dan ternyata terbukti kan bisa selesai.
Menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan? Iya, enggak. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu pegadaian. Tapi kalau PDAM ini menyelesaikan masalah, pasti ada masalah baru yang harus kita selesaikan. Dan itu tantangan. Iya kan? Benar. Waktu orang bilang, Pak Iwan nanti kalau dipasang semua air yang nggak ada, saya bilang saya cari masalah, saya bilang begitu. Nanti saya selesaikan masalah itu, saya bilang. Makanya saya bilang, kalau sama karyawan saya bilang, selalu bilang kalau kita menghindari masalah, saya bilang kapan kita dewasa? Kapan kita belajar dari masalah? Iya kan? Kalau orang menghindari masalah, mati aja ada masalahnya kok. Ya buktinya itu pasien COVID mati kan, longsor lagi anunya, kuburannya ada masalah. Apalagi kita yang hidup, iya kan? Jadi kalau kita menghindari masalah, aduh kita tidak akan berhasil. Hadapi masalah itu, kalau perlu cari masalah itu, kita selesaikan, iya kan? Selesaikan. Dan muncul masalah baru lagi, diselesaikan. Muncul masalah baru lagi, kita selesaikan. Iya kan? Santai, hidup itu gue santai. Saya umur mau 50, tapi uban saya masih sedikit. Bandingkan dengan yang umur mau 50 ubannya masih banyak. Karena santai, ketawa aja, ngapain pusing kepala. Tertawin aja Bang ya. Iya, tapi selesaikan masalah itu. Iya, selesaikan masalah itu. Bang, satu kata. Ibu. Ya berjasa, orang yang berjasa gitu ya. Satu kata kan ya berjasa. Ibu. Iya. Sangat itu Bang ya. Iya. Saya ini kan gimana ya? Saya ini kan dilahirkan dari orang yang susah. Bapak saya itu penjual ikan, iya kan? Mama saya itu adalah ibu rumah tangga murni. Dan dia yang mendidik saya gitu loh. Satu kata-katanya orang tua saya itu, orang kaya, orang miskin, sama-sama makan nasi. Termasuk bapak saya. Pejabat yang tidak punya jabatan, itu adalah sama-sama manusia makan nasi. Jangan mau kalah kamu sama dengan dia. Nah, itu pesannya mama saya itu. Sama bapak saya, iya pesan. Jadi kita nggak perlu minder. Saya kalau berhadapan dengan orang yang susah, ya begitulah saya. Dengan pejabat, ya begitulah saya. Tidak ada yang berubah. Jadi apa sih ya? Yang namanya pejabat, gengsi, itu kan cuma dalam hati. Kalau mati juga begitu juga. Dibungkus kain, dipikul lah. Iya kan? Nyusahkan orang lagi kalau kuburannya longsor. Kuburannya longsor, wali kota yang dimaki. Iya kan? Kuburan longsor, wali kota yang dimaki. Wali kota yang dimaki. Padahal nggak tahu apa-apa ini Pak Wali nih. Iya kan? Itu saya baca-baca di grup itu. Ya pelayan masyarakat harus begitu. Jangan baper, niatkan untuk melayani. Dan jangan berpikir yang lain lah. Dendam, baper. Saya dulu ada bonda tuh maki-maki saya. Begitu dia datang, Pak Iwan saya dulu saya butuh berobat, ya sudah saya kasih lah. Sekedarnya saya mampu gitu loh. Bang, satu kata, pemerintah. Ya melayani. Pemerintahnya melayani. Jadi kalau kita terjun dalam dunia pemerintahan, itu ya satu saja katanya, melayani. Jangan mikir yang lain. Kalau kita mikir yang lain, sudahlah. Macam-macam itu, mau cari gengsi, cari minta dihormati, wah sudahlah. Ya jadinya kayak kemarin. Iya kan? Jadi kalau kita terlibat pemerintah, ya kita nggak boleh capek melayani masyarakat. Saya dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi HP saya nggak pernah ada aktif, kecuali baterainya habis atau saya cas. Iya sih, aku buktikan itu kan, aku telepon abang juga. Biar jam 2 malam asal saya dengar, asal saya tahu pasti saya angkat. Asal WA begitu saya buka ada WA pasti saya balas. Iya sih. Itu, dan itu sudah saya lakukan sejak dulu. Jadi saya tidak membedakan siapa sih kamu, siapa sih anu. Itu tidak usah lah kita menganggap begitu. Yang penting kalau kita sudah terjun pemerintah, di pemerintahan harus melayani. Tidak boleh capek, tidak boleh baper. Pokoknya layani saja. Udah gitu aja. Nggak ada capeknya ya? Ya pasti ada capeknya lah. Buktinya kena COVID kemarin. Padahal sudah kuat saya olahraga. Oke. Bang, satu kata, haters. Apa ya? Haters itu ya penyemangat. Iya, haters itu penyemangat bagi saya. Bang, padahal abang sudah cuci maki loh. Oh, biasa aja. Malah jadi penyemangat. Iya, penyemangat. Jadi gini, saya kata mama saya dulu kan. Kalau ada orang yang misalnya memaki saya, menjelek-jelekan saya, buktikan Wan. Gitu aja bahasanya. Itu semangat buat saya. Buktikan Wan. Siap. Buktikan Wan, bahwa kamu bisa. Kamu udah seperti itu. Pasti begitu tuh mama saya.
Saya dulu sekolah di SD itu sekolah paling favorit lah di Pasar Baru itu. Nah dulu SD 008 di situ ada anaknya apa namanya kepala bank Exim dulu, ada sekarang Bank Mandiri, ada banyak kepala bank. Saya itu minder gitu, mak saya enggak lah buktikan aja, apa kamu itu bagus ya. Buktinya saya dari kelas 4 SD sampai STM saya ranking 1 terus. Gak ada masalah, saya bilang. Walaupun si bapak saya jual ikan, bapaknya apa namanya pejabat gitu kan, saya bisa buktikan bahwa kita sama dengan mereka gitu kan. Kalau perlu lebih baik dari mereka kan begitu. Pusing. Makanya orang bilang roda itu kan berputar, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin saya sekarang seperti ini, suatu saat saya di bawah kita tidak tahu. Iya kan? Makanya sekarang berbuat baik saja, lakukan saja yang terbaik. Ngapain kita pusing yang aneh-aneh itu? Kalau saya saya belajar dari Pak Wali, Pak Dokter itu. Dia bilang kalau ada masalah sebelum tidur kita ikhlaskan saja, baru kita tidur. Itu betul-betul saya ingat itu kata-katanya Pak Wali pada saat itu. Kalau ada masalah Mas Iwan, dia bilang gitu. Sebelum tidur ikhlaskan semua, kita tidur saja, dia bilang begitu. Besok kita bangun, kita selesaikan masalahnya. Itu kata-kata itu apa namanya memang kelihatan sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang. Benar. Minta maaf lah. Kadang orang memikirkan masalah itu kan begitu berat, iya kan? Begitu berat, akhirnya menguras energi, menguras pemikiran, dia akhirnya dia jatuh sakit. Seharusnya rambutnya sudah tidak memutih, iya kan? Dan tidur tidak tenang. Oh saya tidur tidak tenang. Saya ngelawan kemarin Pak Irianto, orang bilang kalau saya sudah stres, apa yang mau stres? Paling selesai juga kan. Lupa Yun bisa tidur saya bilang. Buktinya saya malah gemuk, bukan saya malah takut. Enggak, saya hadapi saja, saya bilang. Iya kan? Baru bilang, kalau saya sudah menghadapi stres sudah pernah. Itu kan kamu dengan saya kan berbeda. Iya kan? Saya mengikhlaskan. Iya, kalau saya sudah ikhlaskan saja. Waktu kemarin Pak Iwan mau gugat balik, ngapain gugat balik? Kalau saya gugat balik, apa saya bedanya dengan Irianto? Iya kan? Apa bedanya saya? Sama-sama baper, ngapain? Lebih baik sudah ikhlaskan saja, selesai. Kan dia sakit sendiri, nggak saya masih bisa duduk di sini. Iya kan? Pusing sendiri ya mikirkan saya, ngapain saya pusing mikirin dia? Iya kan? Kayak sama hater-hater itu kan. Kalau di grup WA maki-maki saya. Tapi kalau yang rasional saya akan jawab rasional. Tapi kalau tidak rasional saya juga akan jawab tapi dengan fakta gitu loh. Saya akan bilang, makanya saya bilang saya tidak level melayani Anda. Akhirnya itu kan sudah tidak rasional. Melayani orang yang gagal dari segala penjuru dunia, sebenarnya begitu. Iya, kalau dibalas, Firaun juga begitu. Ya Firaun begitu, tapi saya mencari pahala bukan ke Firaun, kan begitu. Cuma gitu. Gitu aja. Oke Bang, untuk kali ini cukup bincang kita dan sangat seru Bang. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa ketemu lagi Bang untuk bincang-bincang asik. Oke, pemirsa, kita akan lanjut di bincang asik berikutnya. Sip.